Shalom, selamat sore Ibu Bapak Saudara terkasih di dalam Tuhan. Baik yang ada di ruang ini atau ada di rumahnya masing-masing. Tuhan memberkati kita semua ya, puji Tuhan. Pujian yang terakhir tadi dikatakan bahwa sebab Dia hidup ada hari esok. Sebab Yesus bangkit ada jaminan, ada pengharapan untuk hari esok. Ya, itulah kuasa kebangkitan daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan yang kita puji-puja sembah. Puji syukur kepada Tuhan. Jangan kita hanya tahu, tetapi kita perlu percaya. Ya, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Tidak cukup kita hanya tahu, tetapi kita harus percaya. Dia yang bangkit memegang hari esok, memegang kendali kehidupan kita di hari ke depan. Kenapa? Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari ke depan. Hari sebab itu tadi pujian betul-betul mempersiapkan kita untuk masuk di dalam persekutuan dengan firman Tuhan. Yang pada petang hari ini firman Tuhan berjudul support system, ya. Jadi sistem pendukung. Ya, memang manusia hidup di dalam satu sistem. Sistem di dalam rumah tangga, satu sistem di dalam tempat pekerjaan, satu sistem di mana kita tinggal dan berada. Ya, kita tidak bisa lepas dari sistem yang ada. Dari sebab itu, kita perlu mengevaluasi. Di tengah keluarga, peran kita itu menjadi pendukung atau menjadi perongrong, atau menjadi penghambat, atau malah sebaliknya menjadi perusak. Di dalam gereja Tuhan pun bisa terjadi demikian. Kalau kita lihat, kita akan mempelajari ya pesan daripada Paulus di dalam support system itu yang terambil dari Galati 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Perikop ini. Dan kalau kita mau merenungkan, surat Paulus ditujukan kepada jemaat di Galatia itu punya latar belakang. Karena apa? Karena jemaat di Galatia itu terjadi kemunduran iman percayanya. Paulus mengajarkan Injil yang sejati, Injil yang benar, tetapi ada pengajar-pengajar lain yang mengajarkan Injil yang lain. Coba kalau kita lihat di dalam Galatia 1, mulai beberapa Galatia 1 itu ya, salam pembuka dan lain sebagainya, kita bisa melihat. Jadi tujuan motivasi Paulus menuliskan kepada jemaat di Galatia ini karena terjadi masalah, kemunduran rohani. Injil mulai dimelencengkan. Nah, pada Galatia penutup, yaitu yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu Galatia 6, 1 sampai dengan 10, itu perikopnya yaitu saling membantu. Saling membantu. Untuk apa? Untuk kita hidup. Untuk kita betul-betul berkontribusi dalam sistem tersebut. Mendukung sistem komunitas yang ada di dalam jemaat Tuhan, di dalam gereja Tuhan. Baik, kita akan lihat sebagai pembuka di dalam Galatia 6 ayat yang ke-1. Dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seseorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Ya, nah ini nasihat daripada Paulus supaya jemaat Tuhan itu berkontribusi di dalam sistem berjemaat, berkontribusi di dalam lingkungan jemaat. Sebab apa? Jemaat sedang mengalami kegamangan, kebimbangan. Karena ada Injil lain yang diberitakan oleh pewarta-pewarta yang lain. Pewarta-pewarta yang memiliki motivasi-motivasi yang lain.
Memang kalau kita lihat, perhatikan apa yang terjadi di sekitar kita, di gereja Tuhan saat ini, banyak sekali Injil-Injil yang sudah mulai kurang diperdengarkan. Yang diperdengarkan adalah ajaran-ajaran untuk membangun etika di dalam berperilaku. Tetapi kalau kita lihat apa yang dinasihatkan oleh Paulus di dalam Galati 6 ayat 1 ini dikatakan, saudara-saudara, kalaupun ada seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran. Pelanggaran apa? Pelanggaran dalam sistem. Sistem yang mana? Sistem untuk membangun kesatuan tubuh Kristus. Di dalam anggota tubuh Kristus ada sistem. Paulus seringkali katakan, Kristus sebagai kepala jemaat. Ya, Kristus sebagai kepala. Kita, anggota jemaat, adalah sebagai anggota tubuh. Nah, tubuh kita ini beragam. Ada tangan kanan, tangan kiri, ya. Ada kaki kanan, kaki kiri. Semua organ tubuh di dalam tubuh kita ini berbeda fungsi, namun dalam satu otoritas kepemimpinan, yaitu berasal dari kepala, dari otak. Ya kan, yang mengatur tangan kanan angkat. Nah ini komandonya dari kepala. Tangan kiri turun. Nah ini komandonya dari kepala. Tetapi kalau dikomando dari kepala, tangan kanan angkat, tapi ini nggak bisa ngangkat. Ini namanya stroke. Ini ada satu gangguan di dalam sistem tubuh kita. Nah, Ibu-bapak saudara terkasih, support system yang harus terjadi di dalam gereja Tuhan, di dalam lingkungan jemaat, harus betul-betul berperan, berfungsi di dalam satu garis komando, yaitu Roh Kudus. Maka dikatakan di sini, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, satu penyimpangan dari sebagaimana yang seharusnya. Ya, kalau orang ada diindikasi sakit kanker gitu ya, itu ada pertumbuhan sel yang menyimpang dari yang seharusnya. Harusnya nggak bertumbuh ke arah situ, tapi kok ini bertumbuh ke arah situ, malah subur juga ke dalam situ. Apa yang harus dilakukan? Nah, harus ada satu tindakan-tindakan. Nah, bagaimana di dalam sistem keanggotaan tubuh Kristus? Dikatakan, kamu yang rohani. Ya, kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Yang rohani. Jelas ya? Yang rohani. Jadi artinya yang memiliki kedewasaan rohani. Menuntun mereka yang sedang dalam kelemahan, yang sedang melanggar, yaitu supaya mereka hidup kembali pada relnya, pada fungsinya yang tepat. Inilah kehidupan orang-orang dalam komunitas rohani. Ya, jadi memang kita ini harus hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam Galatia 5, di sana adalah kemerdekaan orang Kristen. Ya, dan juga perikop bawahnya itu dipimpin daging atau dipimpin roh. Itu ya Galatia 5. Jadi jelas ini surat ini menuntun. Awalnya terjadi penyimpangan di dalam jemaat, diakhiri dengan bagaimana respon jemaat Tuhan, reaksi jemaat Tuhan melihat situasi yang kondisi yang demikian. Orang-orang yang rohani itu yaitu orang-orang yang sudah dimerdekakan di dalam penebusan Yesus Kristus. Orang-orang yang rohani adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Sehingga dia bertugas memimpin orang yang sedang tersesat. Dipimpin kepada jalan yang benar dalam roh yang lemah lembut sambil menjaga diri, ya. Jadi orang itu kalau mau memimpin, mementor, menolong seseorang itu harus punya dasar, punya daya, punya kekuatan. Supaya ketika kita menolong orang, kita tidak terbawa, terjatuh di dalam kesesatannya, tetapi betul-betul kita punya kekuatan di dalam Tuhan. Nah, ini
yang dimaksudkan berkontribusi, berpeduli kepada orang-orang yang sedang menyimpang dari jalan yang benar. Bisa saja sih kita masa bodoh lah, biarlah dia begitu, ya sudahlah. Ngapain kita tegur-tegur, ngapain kita ingatkan? Nanti dia marah. Seringkali sistem itu terjadi di dalam keluarga. Relasi suami istri, sudahlah, diam aja. Ngomong salah malah jadi ribut. Itu yang seringkali terjadi. Tetapi kalau kita tahu itu salah, kita tuntun. Jadi perlu hikmat Roh Kudus, kekuatan Roh Kudus, kepedulian kasih itu harus ada. Kalau tidak, sistem di mana kita berada itu berantakan. Baik sistem dalam rumah tangga, baik sistem dalam gereja, baik sistem di dalam tempat kerja. Ya, kalau kita lihat di dalam ayat selanjutnya, di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, sebab itu Paulus berkata, bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu apa? Hukum kasih. Kepedulian kita menunjukkan kasih kita. Kalau kita masa bodoh, itu artinya kita tidak peduli. Dan kita sedang berfokus pada kepentingan diri sendiri. Ngapain? Nanti jadi ribut, jadi nggak enak. Sepertinya kalimat itu seperti baik. Jangan menegurlah, kasihan. Loh, kalau kita kasihan ya justru ditegur. Kalau kita punya anak salah, mana lebih baik? Lebih baik ditegur, diperingatkan, atau diantepkan? Coba, bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Apa yang harus kita lakukan? Ditegur. Itulah kita sedang melakukan, berkontribusi, mensuper sistem yang di dalam anggota keluarga kita itu untuk menjadi baik. Teguran-teguran itu adalah untuk menjadi kebaikan, menolong mereka yang sedang salah jalannya, mengingatkan mereka yang sedang salah. Puji syukur kepada Tuhan. Bertolong-tolonglah menanggung beban, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di dalam Galatia 6 ayat yang ketiga dikatakan di situ, sebab kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Nah ini, kalau seseorang menganggap aku ini berarti, tetapi tidak memberikan kontribusi yang berarti, dia hanya pasif menganggap dirinya berarti. Ini seringkali biasanya terjadi dalam kepemimpinan. Pemimpin rasanya aku sudah benar kok. Makanya tidak jarang pemimpin itu mau ditegur, mau diperingatkan. Kenapa? Karena dia merasa dirinya sudah benar. Beda ya dengan pemimpin yang betul-betul memberikan kontribusi dan sistem yang baik untuk mendukung sistem yang sedang bermasalah. Siap dikoreksi, siap diperingatkan. Seorang ayah di dalam keluarga, di dalam kepala rumah tangga juga, dia juga harus siap menerima koreksi. Setelah dikoreksi, kita mesti kelola, cerna benar atau tidak. Maka di dalam ayat yang ketiga, Galatia 6:3, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, bahwa ia menyangka dirinya aku sudah berdampak, aku sudah cari uang, aku sudah membiayai keluarga, sok atuh atur semua. Nah, seringkali tanpa sadar juga terjadi demikian. Sehingga pertanggungan jawab itu lebih dibebankan kepada istri. Kamu di rumah kan? Kamu atur dong itu anak-anak. Kasih nasihat anak-anak. Aku udah pulang kerja capek, udah gak mau denger. Pokoknya aku mau tahu beres. Nah, seringkali terjadi demikian. Dikatakan di sini, ia menyangka bahwa ia sudah berarti. Aku sudah melakukan tugasku. Padahal ia sama sekali tidak berarti.
Ini peringatan-peringatan. Ia menipu dirinya sendiri. Puji syukur, kita pada petang hari ini membahas satu topik yang sangat penting. Inilah topik peran anak-anak Tuhan. Peran anak-anak terang. Tuhan Yesus katakan, kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Lalu bagaimana mengaplikasikan sebagai garam? Lalu bagaimana kita mengaplikasikan sebagai terang? Yaitu kita harus betul-betul berkontribusi mendukung sistem yang ada. Baru kita berdampak menjadi garam, membuat komunitas, membuat situasi di mana kita berada itu menjadi nyaman, ada rasanya, menjadi terang, menerangi sekitar orang-orang yang berada di sekitar kita. Memberikan penerangan, memberikan pencerahan. Orang tadinya nggak kepikir, orang tadinya nggak sadar, orang tadinya nggak tahu. Karena kita hadir dan berkontribusi dalam sistem tersebut, orang itu mendapat pencerahan. Ini yang harus terjadi sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan dari kegelapan dosa, dari keterikatan dengan dosa. Puji syukur kepada Tuhan. Slide berikutnya yaitu evaluasi, ya. Kita akan juga, karena kita kan di dalam ayat 3 tadi dikatakan, kalau seseorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, menganggap diri berdampak, tapi sebetulnya tidak. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena tidak mau dievaluasi. Orang kalau tidak pernah mau dievaluasi, dia tidak tahu di mana dia berada, di mana posisinya, dan seperti apa dia. Penting, evaluasi ini penting. Ya, puji syukur kepada Tuhan. Yuk kita lihat di dalam Galatia 6 ayat yang keempat. Galatia 6 ayat yang keempat dikatakan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji. Menguji apa? Pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita ini ya, sebagai manusia ini senang dievaluasi orang lain, atau lebih baik kita mengevaluasi diri sendiri? Mana yang kita pilih? Mau dievaluasi orang lain? Atau kita mau belajar mengevaluasi diri sendiri? Ini hal penting. Kalau kita ditegur, itu bagian daripada evaluasi. Kenapa orang menegur? Ya karena perlu ditegur. Karena ada hal yang perlu diperbaiki. Kadang-kadang ketika kita ditegur rasanya kita tersinggung. Kita tidak siap. Kita tidak mau. Dari sebab itu Paulus ajarkan, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Mengevaluasi diri sendiri. Memeriksa diri sendiri. Dikatakan, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri. Nah, jadi memang sebaiknya kita belajar mengevaluasi diri sendiri. Tetapi apa alat evaluasinya? Ini juga penting. Jangan kata orang dan pada umumnya, ya. Tetapi evaluasi kita sebagai anak-anak terang, sebagai orang-orang rohaniawan, evaluasi kita, cermin kita, yaitu firman Tuhan. Ini yang Paulus ajarkan kepada orang-orang yang sudah dimerdekakan dari kegelapan, kepada orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Allah. Dia bisa mengevaluasi dirinya sendiri. Dia bisa merasakan dirinya sendiri. Apa sih yang sedang terjadi di dalam diri kita? Ya, tanpa sadar sering juga kita mengalami satu
kelemahan rohani. Kenapa ya terjadi kelemahan rohani? Kenapa ya kurang semangat berdoa? Kenapa ya kurang gairah membaca firman Tuhan? Ketika kita mengurangi porsi kebiasaan kita untuk makan santapan rohani berkurang, kita akan mengalami kelemahan. Kita akan mengalami kekeringan rohani. Nah, ini satu bentuk evaluasi. Ya, sehingga kita kembali perlu menggairahkan. Kita perlu mengevaluasi apa yang kita lakukan dan seperti apa kita. Dan bukan melihat keadaan orang lain. Bukan ingin mengevaluasi orang lain. Ini kecenderungannya. Manusia tuh begitu. Lu sih begitu, maka gua begini. Coba kalau lu berubah, aku pasti berubah. Standarnya tuh demikian. Pada umumnya tuh terjadi demikian. Kalau kamu berubah, mana bisa saya berubah? Kamu berubah dong. Baru saya bisa berubah. Tetapi apa yang kita renungkan bersama pada kesempatan petang hari ini, kita diajar untuk memeriksa diri sendiri. Kita mengevaluasi diri sendiri. Tidak perlu mengevaluasi orang lain. Kita belajar mengevaluasi diri sendiri. Supaya apa? Kita punya kekuatan. Kita punya daya. Kita punya kasih untuk menolong mereka, menuntun mereka yang sedang dalam pelanggaran. Puji syukur kepada Tuhan. Coba kita lanjutkan di dalam Galatia 6 ayatnya yang kelima. Dikatakan, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggung jawabnya sendiri. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap orang bertanggung jawab. Atas apa? Atas apa yang dilakukan. Bagaimana kontribusi kita? Kita menjadi pendukung atau penghambat di dalam satu sistem. Sehingga ada istilah orang, troublemaker. Pembuat kerusuhan. Kalau orang itu ada, hadir, kacaulah. Ini terjadi bukan? Kenapa bisa terjadi demikian? Ya memang dia tidak menjadi support, tapi menjadi penghambat di dalam sistem, relasi, komunitas yang ada. Nah ini, kita mesti sangat berhati-hati. Apalagi di dalam komunitas berjemaat. Kita harus betul-betul membangun relasi berdasarkan cinta kasih. Berdasarkan hukum kasih, hukum Kristus. Yaitu apa? Saling mengasihi. Sehingga kalau ketika kita menegur dengan cinta kasih. Puji syukur kepada Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang ke-7 dikatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituainya. Ini hukum tabur tuai. Ingat. Kalau kita memperlakukan seperti itu kepada orang lain, jangan kita merasa menang. Kadang-kadang ya, tanpa sadar kita melakukan satu tindakan, satu kejahatan. Puas lu, rasain lu. Mungkin orang itu kalah saat itu, tetapi kita akan menabur apa yang sudah kita lakukan. Ini hukum tabur tuai. Maka Paulus juga mengingatkan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga akan dituai. Apa yang ditabur, kita akan menuai. Kalau kita menabur kebaikan, kita akan menuai kebaikan. Jadi support system yang kita lakukan itu berupa tindakan-tindakan baik. Kita tidak perlu meminta balik kebaikan kita. Menanamkan hutang budi, tidak perlu. Tetapi karena itu memang citra kita, identitas kita sebagai anak-anak terang, memang berperilaku baik. Berbuat baik. Nanti kita akan menuai kebaikan. Bukan dari orang itu. Banyak cara Tuhan memberikan pahala dengan kebaikan-kebaikan yang sudah kita tabur. Nah ini hal yang penting juga. Karena biasanya orang mau menolong kepada orang yang di dalam hati kita
kita harap dia bisa tolong balik kita. Kalau kita tolong sekarang, lu inget ya. Makanya banyak orang itu saling berhutang budi. Kalau ada saling berhutang budi, itu pun bisa menjadi satu keregangan di dalam komunitas. Si itu tuh ya, udah ditolong gak tahu diri. Coba bagaimana tuh? Seperti kacang lupa sama kulitnya. Kalau bukan saya yang tolong, gak mungkin dia bisa jadi begini. Nah, itu kan. Banyak itu terjadi. Saya yakin bukan di sini, di jauh sana, di luar sana. Itu sedang banyak terjadi. Itu benih-benih perpecahan yang model demikian. Ketika kita membangun, menyuburkan benih perpecahan, kita tuh bukan mensupport, memberikan dukungan dalam sistem yang ada, tetapi kita sedang merusak sistem yang ada. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sadar. Karena apa? Karena kita dipanggil, ditetapkan. Kamulah garam dunia. Kamulah terang dunia. Itu penetapan Tuhan atas penebusannya bagi kita umat pilihannya. Ditetapkan untuk menjadi support system yang memberikan kontribusi yang baik. Mari dengan perenungan ini kita menyadari, oh begitu ya. Mari kita bangun sistem terkecil yang ada, yaitu di dalam keluarga. Keluar dari rumah, kita masuk dalam sistem lingkup kerja, sistem berjemaat. Itu dalam sistem yang lebih luas lagi. Kita harus menyadari semuanya ini. Karena apa yang kita taburkan, itu akan kita tuai. Jadi ketika seseorang melakukan hal-hal yang tidak baik, melakukan pelanggaran-pelanggaran, jangan rasanya senang karena belum ketahuan. Jangan rasanya senang karena tidak mendapat hukuman. Mungkin di dalam sistem itu kamu nggak dapat karmanya, tidak memetik karmanya, tetapi Tuhan itu adil. Apa yang dilakukan harus engkau pertanggungjawabkan. Itu hukum. Hukum manusia hidup, tabur tuai. Apa yang ditabur pasti dituai. Kalau kita melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tersembunyi dan ketika kita ditegur untuk dituntut jadi benar, lalu kita marah, ya sudah. Itu pokoknya kita sudah menjalankan sistem kita, menegur. Tapi orang itu tidak mau, ya sudah. Mau diapain lagi? Sebab setiap orang bertanggung jawab atas apa yang sudah diperbuatnya. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, di dalam Galatia 6 ayat yang ke-8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Apa yang kita tabur sekarang ini? Kita tabur kedagingan, kita tuai kebinasaan. Kita tabur kebaikan karena kita adalah orang yang sudah dibendekakan di dalam Yesus Kristus, karena kita adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Ini perbuatan-perbuatan kebaikan yang kita taburkan, kita akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Ini pahalanya, ini upahnya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu bukan untuk kita tuntut. Kamu berhutang budi ya sama saya. Bukan. Tetapi itu taburan yang harus kita nyatakan, kita support, karena kita ada di dalam support system berjemaat di dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi kebaikan-kebaikan kita itu akan menjadi pahala bagi kita. Karena kebaikan yang kita lakukan berdasarkan pimpinan roh, bukan berdasarkan kedagingan. Jadi hati-hati ketika kita lebih cenderung mengikuti
hawa nafsu daging kita, mengikuti keinginan daging kita, mempertahankan kenyamanan kita. Jangan-jangan kita sedang bukan support, tapi penggembos sistem, penghambat sistem. Hati-hati. Puji syukur kepada Tuhan. Ya, kita lanjut dalam bagian yang terakhir, yaitu berperan aktif dalam support system. Kita harus aktif. Karena kita ditetapkan sebagai garam. Kita ditetapkan sebagai terang. Ya, kita lanjut di dalam Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Apa yang kita tabur, akan kita petik. Kalau kita tabur kebaikan, kita petik kebaikan. Kalau kita tabur kejahatan, kita pasti petik kejahatan. Ya, jadi ada karma. Karma itu apa? Apa yang kita tabur jahat, kita pasti petik. Kita pasti tuai. Waktu muda, kita menabur kejahatan. Waktu tua, kita memetik akar kepahitan. Jadi kalau demikian, betul-betul kita harus mengevaluasi pola hidup kita. Apa yang kita tabur, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Kalau kita ingin masa depan kita memetik buah-buah yang baik, tabur yang baik. Kalau kita tidak menabur yang baik, pasti kita akan menuai yang tidak baik. Ini satu kepastian. Ya, ketika orang tua mendidik anaknya bukan dengan cinta kasih, anak itu akan jadi pemberontak. Betul. Anak itu akan sulit sekali diarahkan. Dan memang banyak sekali orang tua kewalahan. Kenapa? Anakku sudah tidak bisa dikasih tahu. Kenapa tidak bisa dikasih tahu? Di mana salahnya? Kembali kita mesti bercermin, evaluasi di dalam peran kita membangun atau merusak di dalam sistem keluarga kita. Memang sih di dalam setiap aturan rumah tangga kan tidak ada aturannya ya. A harus begini, B harus begini, tidak ada. Tidak tertulis. Tetapi setiap keluarga punya aturannya sendiri. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita tahu aturannya itu seperti apa. Dan khususnya pada petang hari ini, kita sedang membahas semuanya ini. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Tanamkan kebaikan. Kita berperan aktif dalam support system. Sistem yang kita dukung dengan baik. Ke arah yang baik. Tubuh Kristus harus disupport dengan pimpinan Roh Kudus agar terjadi kesatuan, agar terjadi penyatuan. Jangan sampai tubuh Kristus terpecah belah. Ya. Gereja-gereja, banyak gereja yang terpecah belah. Kalau mereka pecah, mereka katakan sedang multiplikasi. Oh, jadi gereja jadi banyak. Betul, gerejanya jadi banyak, tapi orang petobat-petobatnya tidak bertambah. Kenapa? Di mana letaknya? Injil yang kurang diberitakan. Salib Kristus yang kurang dibicarakan. Nah ini Paulus kalau kita lihat Galatia ini. Galatia, surat Galatia dari awal sampai akhir. Tujuan Paulus menuliskan surat ini karena ada Injil yang sudah Paulus tanamkan. Ada pewarta-pewarta asing yang menggeser makna Injil. Injil itu harus ketat, harus jelas orang memberitakan tentang kematian Kristus. Tetapi juga harus jelas memberitakan tentang kebangkitan Kristus. Kuasa kebangkitan Kristus itu harus terus dikobarkan. Sebab kita hidup di dalam era anugerah, menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Itu yang harus kita terus gaungkan. Sehingga dengan kuasa kebangkitan Kristus kita menerima kebaikan-kebaikan Tuhan.
Kalau kita menerima kebaikan Tuhan, mari kita juga berperan aktif menyalurkan kebaikan-kebaikan Tuhan. Jangan jemu-jemu berbuat baik di dalam standar perkenan Tuhan. Kebaikan yang sesuai dengan standar Tuhan, keadilan yang sesuai dengan standar Tuhan, kebenaran yang sesuai dengan standar Tuhan. Jangan kebenaran menurut kita. Kita sudah pikir benar, ini yang terbaik. Kita sudah pikir adil, ini yang terbaik. Standar manusia itu sangat rendah sekali. Tapi kita punya standar kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita lanjut di dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita. Masih ada kesempatan bagi kita. Marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Selama masih ada kesempatan. Namanya kesempatan tidak selalu ada. Kalau kita mau berhitung, kesempatan kita makin lama makin sedikit. Karena usia hidup kita makin panjang usianya, makin sedikit kesempatan yang tersisa. Betul. Betul kan begitu ya Pak Davi? Kita harus betul-betul mengevaluasi, mengefektifkan sisa waktu hidup kita. Ya, kalau saya merenungkan, saya sekarang sudah 63 ya. Rambutnya sudah banyak putih. Kalau saya bisa sampai aja ke usia 70, berarti tinggal 7 tahun saya harus berkarya. Kalau sampai ya, kalau cuma sampai umur 65, saya tinggal 2 tahun. Jadi kita betul-betul harus mengevaluasi. Hari depan kita, mari kita harapkan, serahkan kepada kuasa kebangkitan Yesus. Sebab dia hidup, ada hari esok, ada pengharapan. Karena ku tahu dia yang memegang hari depanku. Nah, sudahkah kita menyerahkan hari depan kita di dalam tangan kuasa Tuhan? Sehingga sisa waktu yang ada ini, kita produktif. Gak ada kata terlambat. Sekalipun tampaknya sudah terlambat. Tetapi mari kita ketika sadar ini, mari kita bangun semangat untuk memperbaiki, menata ulang, membangun relasi komunikasi. Kita jadi support system, sistem yang mendukung, bukan yang menghambat. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Kawan-kawan seiman. Kenapa? Karena untuk membangun keesaan tubuh Kristus. Nasihat Paulus kepada jemaat yang lain di dalam Filipi 2 ayat 5 dan ayat yang ke-6 berbunyi demikian. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Paulus mengingatkan di dalam hal ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Hidupmu bersama. Kita masuk di dalam satu sistem. Ya, hidup bersama. Berarti kita nyemplung masuk di dalam satu sistem. Hidup bersama sebagai teamwork, tim kerja di lapangan kerja. Nah, kita tuh ada di dalam sistem itu. Hidup bersama di dalam rumah tangga, kita tuh ada di dalam sistem rumah tangga. Jangan sampai sebagai ayah pembuat masalah bagi keluarganya. Sebagai ibu, pembuat masalah bagi keluarganya. Sebagai anak-anak, pembuat masalah bagi keluarganya. Bisa nggak anak-anak menjadi akar permasalahan di dalam keluarga? Bisa nggak? Bisa. Loh, kenapa bisa? Karena tidak disupport oleh sistem yang baik dari kedua orang tuanya.
Ya, jadi di dalam ini kita paham, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Pikiran dan perasaan. Perasaan itu apa? Emosi kita. Suka, duka, sedih, gembira, bahagia, itu perasaan. Tapi pikiran, logika kita. Biasanya pria lebih cenderung menggunakan logika. Wanita lebih cenderung menggunakan perasaan. Dari sebab itu perlunya perpaduan antara pikiran dan perasaan. Jangan diperuncing perbedaan ini. Tetapi mari kita kolaborasi, kita satukan sehingga saling mensupport antara pikiran dan perasaan itu menyatu. Kalau hanya larut dalam pikiran, wah, orang itu hanya bertindak otoriter. Coba pikir, hitung, begini begitu, nggak ada jalan lain. Ini pasti jadi begini, itu pikiran. Tapi perasaan, aduh kasihan atuh. Cobalah kita kasih kelonggaran sedikit, kita kasih kesempatan sedikit. Itu perasaan. Memang harus dipadukan antara pikiran dan perasaan. Di dalam Kristus. Ini menjadi satu akar support system, modal support system yang sangat baik untuk membangun harmonis di dalam keluarga. Ini mesti disatukan antara pikiran dan perasaan. Kalau perasaan saja jadi cinta buta. Ya, cinta buta itu waduh betul-betul cinta tapi nggak mikir apa-apalah. Sampah juga oke. Itu cinta buta. Tetapi kalau orang hanya berpikiran tanpa perasaan, betapa kejamnya dia. Dia tidak tahu bahwa perkataannya menyakitkan istrinya, bahwa perkataannya, tindakannya itu dia pikir sudah benar tapi ternyata melukai banyak orang di dekatnya. Maka sebab itu Paulus katakan, hendaklah dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus. Pikiran dan perasaan itu harus dipadukan menjadi satu ikatan, menjadi satu kesatuan. Itu modal. Untuk apa? Kita membangun support system yang baik. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Orang egois selalu mempertahankan haknya, selalu mempertahankan miliknya, selalu mempertahankan status. Itu orang yang terlalu mementingkan dirinya sendiri. Tetapi coba kalau kita lihat Kristus. Kristus itu tidak mempertahankan. Dia Allah. Tapi rela menjadi manusia yang lahirnya di kandang. Matinya pun disalib. Coba bayangin. Dia tuh Allah loh. Itu standar teladan kita. Kenapa Yesus Kristus harus jadi teladan kita? Karena dia yang menebus kita. Karena dia juru selamat kita. Ayat yang terakhir, Filipi 2, ayatnya yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ini Kristus. Mengosongkan dirinya sendiri. Tanpa tekanan. Mengosongkan dirinya sendiri. Merendahkan dirinya sendiri di luar tekanan. Ya, kalau orang ada biasanya mengosongkan dirinya sendiri, merendahkan dirinya di bawah tekanan karena takut. Ya wis lah nurut, geus lah daripada ribut. Bukan itu. Tetapi Kristus itu mengosongkan dirinya sendiri. Coba. Seperti balon ya, balon itu bukan tadinya melembung begini keras ini, bukan ditusuk jadi meletus, tapi betul-betul mengosongkan dirinya, merendahkan dirinya, menurutkan harga dirinya. Banyak orang, semut juga kalau diinjak terus, kan dia akan menggigit, yaitu semut. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, harus memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus. Mungkin kita tuh diinjek-injek, kita tuh diremehkan. Selama kita hidup dalam perkenan Tuhan, jangan takut. Kita akan diangkat dan dibela Tuhan.
Amin. Mari kita berperan aktif di dalam sistem di mana kita berada. Di dalam keluarga, di dalam lingkup kerja, di dalam gereja, dan berjemaat, dimanapun kita berada. Mari kita rela menyingsingkan lengan untuk berbuat kebaikan. Karena kita itu akan menerima pahala. Ya, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan ketulus ikhlasan itu adalah bukti amal ibadah kita. Itu aplikasi kehidupan kita sebagai garam, sebagai terang. Puji syukur pada Tuhan. Jadi kita bisa mengerti. Jadi kita tidak hanya mengklaim kita ini garam dunia, kita ini terang dunia. Tapi bagaimana aplikasinya? Nah, pada bagian ini, petang hari ini, kita sama-sama sudah belajar. Biarlah renungan bersama pada petang hari ini menjadi berkat kekuatan bagi kita semua. Mari kita berdoa.